Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah pengawasan ilmu a'azani wa jalla, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan iman, takwa, berkat, sempat, yang mana ini semuanya dalam rangka ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam kita senantiasa kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya pada yaumil akhir, agar semangat, agar bahagia, akan tetapi tidak datang sebanyak-banyaknya, tidak datang dengan gratis. Semuanya harus kita usahakan, harus kita upayakan selama kita hidup di dunia. Termasuk Bapak Ibu, kegiatan kita pada malam hari ini ada kalimat yang menarik dari ulama, dari Imam Ibnu Mubarak. Dia berkata, la yazalul mar'u 'aliman. Seseorang itu akan tetap dikatakan berilmu. Ma talabal ilma, selama dia masih terus menuntut ilmu. Jadi orang itu akan senantiasa dikatakan berilmu kalau terus menerus menuntut ilmu. Pengajian selalu hadir. Ini menandakan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Kemudian, fa'idha dhanna annahu qad alima, apabila dia menyangka bahwa dirinya telah berilmu, faqad jahila, maka dia telah bodoh, atau dia adalah orang yang bodoh. Yang mengatakan bahwa aku adalah orang yang berilmu, itu adalah dia telah bodoh. Artinya tidak mau belajar lagi, tidak mau ngaji lagi. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah bahwa masih diberikan kemudahan untuk bertolak berilmu, sehingga masih dalam kategori aliman, orang yang berilmu, selama kita masih mau menuntut ilmu. Dan sehingga menjadi semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi kami sampaikan, kita aturkan kepada Allah rasa syukur kita bahwa nikmat kita dapat mendatangi majelis ilmu ini adalah karunia yang sangat-sangat besar, bukan sesuatu yang remeh. Karena kenapa Bapak Ibu? Ngaji itu kan yang senantiasa diingatkan tentang keimanan, tentang ketakwaan. Karena kenapa Bapak Ibu senantiasa diingatkan? Karena untuk menjadi orang yang beriman sempurna itu susah, nggak mudah. Mudah kita membangun kebahagiaan dunia dibanding untuk diri kita ini mencapai derajat orang-orang yang beriman. Sehingga terus itu diingatkan. Karena sesuatu yang susah itu harus senantiasa diingatkan, harus senantiasa diupayakan. Bapak Ibu rahimahullah, apakah derajat kita saat ini itu sudah sesuai dengan tujuan awal kita diciptakan? Manusia diciptakan dalam surah Az-Zariyat hanya untuk beribadah. Kemudian di surah Al-Baqarah untuk menjadi khalifah fil ardh, untuk menjadi orang yang menempati muka bumi. Kemudian mengikuti aturan-aturan Allah, yaitu berislam. Nah, kalau kita bicara tentang Islam, kita ini sudah tingkatannya iman atau masih dalam tataran Islam? Ketika kita mengingat hadis Jibril, ketika Rasul datang Jibril, kemudian Jibril bertanya tentang mahwal Islam. Setelah Islam, mahwal iman. Setelah itu mahwal ihsan. Maka ini kita sampaikan pada malam hari ini surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yadhkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu, ayat ini coba kita renungkan bersama. Ketika orang Arab Badui ini baru masuk Islam, dia berkata, orang Badui itu berkata, kami telah beriman.
Ketika orang Badui ini baru masuk Islam, orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Kemudian katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau kamu baru berislam. Islam itu adalah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Ketika kita mengikuti Rasulullah, taat kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun pahala kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini sebagai renungan bagi kita. Renungan bagi kita, ketika ada orang Arab Badui baru masuk Islam dan dia mengatakan aku telah beriman, nah Allah menyampaikan katakan kepada mereka belum beriman, mereka hanya baru Islam. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita baru berislam, Islam itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ketika kita melakukan ibadah makhluk, ibadah makhluk itu ibadah yang murni, yang tata caranya sudah ditentukan Allah, nggak boleh kita berkreasi, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tetapi kalau ibadah ghairul makhluk, itu tata caranya masih bebas, belum Allah tentukan. Contohnya apa? Ibadah ghairul makhluk, bekerja. Kerja itu ibadah ghairul makhluk, tata caranya tidak ditentukan, boleh kita berkreasi, yang penting tidak melanggar aturan-aturan. Sedekah itu ibadah ghairul makhluk. Panjenengan mau sedekah dengan beras, mau sedekah dengan roti, mau sedekah dengan air minum, mau sedekah dengan jeli atau dengan uang atau dengan apapun boleh. Itu karena ibadah ghairul makhluk. Nah, kalau ibadah makhluk yaitu Islam, sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah ibadah makhluk. Nah, kemudian kalau itu makhluk, ketika kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, kita sudah haji, tetapi kok masih kadang berkeinginan yang tidak baik. Sudah sholat masih berbohong, sudah sholat masih aniaya, masih menjelek-jelekan orang lain, masih gibah, masih yang buruk-buruk. Boleh jadi mungkin ketika kita melaksanakan sholat itu jadi dengan berat hati. Betul jiwanya ini sholat, tapi hatinya ini jadi apa melakukan sholat. Ketika orang masih berat melakukan sholat, kadang melaksanakan sholat, kadang tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat ini berubah. Kalau pun sholat, yang penting dia melaksanakan, nggak diperhatikan baik dan buruknya sholatnya. Sama, dia juga sudah puasa, tetapi kenapa masih berbuat yang tidak baik? Kan gitu. Yang mungkin dia melaksanakan puasa itu dengan berat hati, dengan tidak benar sepenuh hati. Kan gitu. Tujuan dia melakukan puasa mungkin bukan karena Allah, karena takut atau malu dengan manusia. Kemudian zakat juga seperti itu, haji juga seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, ada yang hanya melaksanakan sholat, tapi nggak puasa, yang nggak zakat. Ada lagi yang zakatnya ditunaikan, tapi nggak puasa, tapi nggak sholat. Ada lagi haji, tapi nggak sholat. Haji, tapi nggak puasa. Itu yang dikatakan kamu hanya baru berislam, bukan belum beriman. Iman belum masuk ke dalam. Sehingga kita melaksanakan sholat ya ala kadarnya, ogah-ogahan dengan berat hati. Melaksanakan sholat puasa Ramadannya enggak, melaksanakan haji tapi puasanya enggak, sholatnya enggak. Kalau kita sudah beriman, berislam dan beriman Bapak Ibu, maka tidak meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji bagi ketika kita tidak mampu. Nah, kalau ketika kita hanya baru berislam, maka as-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar ini seakan-akan mustahil untuk kita capai. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, banyak orang Islam yang berislam tapi kok berkelakuan tidak baik. Maka dia masih dalam tataran amal. Tataran pertama, tingkat pertama, yaitu hanya baru Islam. Nah ini untuk kita lakukan masing-masing. Kita ini dikatakan Islam atau sudah iman. Kalau ada disiplin tadi, setelah iman, setelah Islam baru iman. Dan yang paling sempurna itu adalah ihsan. Akan jauh berbeda ketika kita sholat, tapi juga di situ ada keimanan. Maka dia peduli akan kemusuhannya, dia akan peduli dengan baiknya sholatnya. Tidak hanya dalam tataran seperti yang kita sudah mengerjakan tidak, akan tetapi dia betul-betul diperhatikan. Dari apa? Dari wudhunya, kemudian dari tepat waktunya. Apa yang melaksanakan sholat? Melaksanakan sholat dia, tapi kadang di waktu-waktu ijtihad, di waktu-waktu
akhiru, sering menunda-nunda dan sebagainya. Nah, ini tentu bahwa kita ini hanya baru berislam. Maka tentang berikutnya baru adalah iman. Nah, ketika Rasul ditanya tentang iman, mau iman, ada imanmu, dia bilang, antum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bi khairihi wa syarrihi. Ketika kita melaksanakan sholat, di situ ada keimanan yakin kepada Allah, yakin ada hari akhir, ya, yakin dengan qada dan qadarnya Allah. Maka sholat kita akan berbeda. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, pasti akan betul-betul menjaga puasa Ramadannya. Anda baru bagaimana kita ini melaksanakan sholat puasa Ramadan jaga iman dengan berat hati atau memang sudah berada bahwa ini adalah kewajiban. Maka kita bisa menangkap diri kita sendiri, bisa mengukur diri kita sendiri. Kita di tataran mana, hanya baru beriman atau apakah hanya baru berislam tapi belum beriman? Maka itu adalah Allah. Apakah ketika kita sudah sampai derajat iman kemudian kita aman di situ? Kalau kita sholatnya sudah baik, betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kita ini tunduk patuh atas kewajiban yang diberikan, puasanya juga sudah diperhatikan, zakatnya sudah diprioritaskan sejak awal, semuanya sudah sempurna, sudah baik, sehingga kita masuk ke iman. Nah, ketika kita sudah masuk tingkat kedua iman, apakah kita aman di situ? Iman biasa dan bayar terus, iman itu naik turun, akan senantiasa istiqomah ataupun bertambah ini dengan ketaatan, dan akan senantiasa turun drastis dengan kemungkaran, kemaksiatan. Iman biasa dan bayar terus berman. Jadi iman ini bisa hilang dengan adanya kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kemaksiatan dan ketaatan kita yang sangat-sangat menentukan iman kita senantiasa baik terus, atau tambah turun terus, itu kaitannya dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Betul. Kehidupan dunia itu bisa nambah dan mengurangi iman. Terus ya, Bapak. Tapi yang kita diperbaiki, bagaimana sudut pandang kita terhadap dunia ini? Tidak boleh kita tinggalkan. Terus orang muslim dunia, tidak boleh. Buat bagi lima atau pokok baru akhir, walaupun masih banyak minat dunia. Ya harus kita pikirkan dunianya, jangan sampai ditinggalkan. Maka untuk menjaga, untuk meningkatkan tingkat Islam kita kepada keimanan kita, maka ini harus dengan ilmu. Jangan sampai kita sudah merasa baik, tapi ternyata kita masih di kelas 1. Maka kita tingkatkan iman dengan apa? Dengan kita belajar, dengan kita ngaji, dengan kita tahu, dengan kita berilmu. Kemudian setelah kita mencapai derajat iman, jangan sampai naik turunnya ini drastis ataupun hilang. Paling benar yang tetap ada, meskipun di titik sedang. Kalau udah ya dinaikkan lagi. Ini katanya kenapa? Bagaimana kita melihat dunia ini? Bagaimana kita melihat dunia ini? Maka kami ambil Bapak Ibu dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Dunia itu ibarat bayangan. Ibarat bayangan. Kalau itu bayangan, semuanya punya bayangan. Ada yang punya bayangan? Semuanya punya bayangan. Jadi dunia itu ibarat bayangan. Bila kita kejar, bayangan itu akan lari. Bapak Ibu bisa kejar bayangan. Itu ketika jam berapa? Kalau sore bayangan di mana? Jadi kalau kita kejar bayangan, bayangan itu akan lari. Betul sakit? Gak mungkin bercanda. Kenapa? Gak mungkin bercanda. Kemudian, tetapi kalau kita berbalik, Bapak Ibu, kalau kita ini balik kanan, bertemu yang bayangan, maka mau tidak ada pilihan, bayangan itu akan mengikuti kita. Kenapa? Nomor mana dengan kisah kali bayangannya? Kalau kisah dengan bayangannya, baca, begitu? Kaca. Maka Ibnu Qayyim ibaratkan dunia ini ibarat bayangan. Semakin kita kejar, semakin mau kita pegang, dia tambah menjauh. Semakin kita berpaling, bayangan tidak punya pilihan. Masa ada bayangan? Maka dia akan mengikuti kita. Bayangan akan senantiasa ikut dengan kita. Itu dunia. Semakin kita kejar, tidak mungkin bercanda. Semakin kita tidak, bayangan tidak ada pilihan. Mau tidak mau akan mengikuti kita. Betul. Kamu tidak tahu apa? Perkataan Ibnu Qayyim ini selaras dengan sabda Rasulullah. Perkataan Ibnu Qayyim tadi yang tadi ini selaras dengan sabda Rasulullah. Yang artinya siapa yang tujuan hidupnya akhirat, maka Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Kekayaan berada di dalam hatinya, bukan dalam genggaman tangannya. Barang siapa yang obsesinya akhirat, tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Menyatukan urusannya dan dunia datang kepadanya dengan tunduk dina. Barang siapa yang tujuannya akhirat, Allah akan mengkayakan hatinya. Kemudian menyatukan urusannya dan dunia datang dengan dina. Allah ketika orientasi kita sudah akhirat, artinya sudah sampai derajat orang yang beriman. Kalau orang berislam tadi, meskipun menjalankan sholat yang baru-baru, sholat tidak sholat tak khusyuk, itu tidak ada pahalanya.
Gitu, tetap ada pahalanya. Tadi bisa Abu Hurairah tadi. Anjingnya puasanya berbukaan, gitu. Kadang masih berkata jadi tidak baik. Kadang masih nampak matanya belum dijaga, pendengarannya belum dijaga, lisannya belum dijaga. Itu tetap ada pahalanya. Itu tetap ada pahalanya. Tapi tandanya tadi puasa bisa mensucikan dirinya itu ada kelihatan. Tidak saja, cuma pahalanya diberikan. Semua pahala sholat diberikan, tapi tandanya pas sholat bukannya itu tidak diberikan. Tidak sampai. Karena sholat kita masih sholat tingkatan orang yang Islam, belum tingkatan orang yang beriman. Nah, ketika kita sudah mengikuti Allah, tunduk kepada Allah, hati kita sudah pasrah kepada Allah, obsesi kita hanya akhirat, tujuan hidupnya akhirat, maka Allah akan kaya dalam hatinya. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia ini tujuannya, maka Allah akan meletakkan kefakiran di depan matanya. Betul Bapak Ibu, kalau tujuan kita dunia ini sudah punya motor Vario itu maunya NMAX, sudah punya NMAX maunya GBR, GBR. Belum ada itu. Pun nggak ada motor, nyuruhnya apa? Mobil. Pun nggak ada cari nyuruhnya. Avanza, sudah punya Avanza maunya? Innova, nggak punya Innova maunya? Itu kalau obsesi dunia kita, yang menjadi tujuan hidup dunia itu, Allah tampakkan kefakiran di depan mata kita. Boten nenten puas kita kalau sudah diumumkan Pak kita. Nah, bagi itu pun mandek. Simpulin itu pun mandek. Benar kematian. Betul ya? Jadi kalau obsesi kita dunia, itu di mata kita Allah tampakkan kefakiran. Oke? Jangan lawan tempe pun sekejap, kesendirian budaya. Ada sebuah tempat ini loh. Kita tanpa kita membantukan sendiri untuk api, karena aku kesehatan yang paling api. Oke, bertambah tambah api. Kira apa? Atau saya cuma terbayang menjadi saya sakit api atau dari mana bertugas ada yang lain? Berarti apa yang menjadikan tujuan hidupnya ini adalah dunia, maka Allah tampakkan kefakiran di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan urusan ini pun dalam kafir pun. Kemudian sementara dunia tidak mendatanginya kecuali sebatas apa yang telah ditakdirkan baginya. Maka bedanya jauh. Ketika obsesi kita akhirat, kita akan didatangi dunia, tapi dunia itu datang dengan nunduk. Kalau obsesi kita ini dunia, Allah jadikan kefakiran, nggak ada puasnya, nggak ada konaknya, adanya kurang saja. Kemudian kita hanya diberikan sebatas itu kok, ya dunia itu kok. Maka Allah ini yang akan menjadikan iman kita naik dan turun. Karena menjadikan apa itu kita semuanya ini, wes kona'ah, syukur. Tapi di suatu hari, di suatu bulan, di suatu waktu, itu juga pengen dulu obsesinya dari dunia. Kita nggak ada. Kata obsesinya akhirat, kata obsesinya dulu dunia. Kita tahu, Pak. Nah, coba perhatikan. Kapan kita obsesinya dunia? Yang dibikin dunia itu masa apa? Pasihat, duit, ini kan mesti pikirannya. Tapi yang pernah rasa gedes-gedes, betul kata-kata ini kan obsesinya akhirat orang dunia. Dia mau diberikan lagi hasil. Nah, kalau udah ngomong, ingat bahwa ketika obsesi kita itu sudah kita dunia, Allah berikan kefakiran itu sudah kita rasakan, tapi tidak kapok-kapok, sudah kita alami, tapi dari kapok, tapi di dunia itu enak, enak. Begitulah setiap potongan hidup selalu menyajikan pilihan-pilihannya sendiri. Di sini kita hanya punya dua pilihan, mengejar bayangan semu atau berbalik menuju kepastian. Mengejar bayangan semu itu dari dunia, mengejar bayangan itu yang tak pernah canda. Pilih itu atau berbalik menuju ke pastian. Sih mesti itu mau hisab, hisab yang pasti mati. Kita apakah mengejar yang semu-semu atau mengejar yang sudah pasti. Tidak ada pilihan ketiga. Sehingga teruslah kita maju melangkah, lanjutkan kehidupan, tidak bisa kita berhenti. Kita berhenti hidup itu berarti kita binasa. Kita belum pada ngomong-ngomongan, ibaratnya kayak hidup. Hidup pada ngomong-ngomong. Nah, maka teruslah maju ke depan. Tetapi sesekali melihat ke belakang. Kita ini ngomong, kejar orientasinya akhirat. Tapi sekadang nonton mimpi, mencari kehidupan dulu. Maka waktu tadi di mana dalam akhirat, walaupun sana si belakang ya, itu harus dicari. Karena kita hidup di dunia. Maka tidak bisa kita lihat. Tetap dunia itu sekadang mau dipilih bayangan. Mas mama, ampun lucu semua. Sok jadi bayangan itu sehingga itu ngomong. Selama bayangannya masa itu berarti rezeki itu konten. Ini betul tidak bayangan berarti rezeki itu konten. Nah, kemudian kita bicara tentang rezeki. Rezeki itu ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi loh. Rezeki yang paling rendah itu apa? Rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Ini maksudnya, ini karena Syekh Mutawalli Asy'ari. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Kemudian, yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi itu adalah afiah,
sehat wal afiat. Nah, afiat itu apa? Sehat wal afiat. Sehat sudah apa? Sehat Bapak Ibu. Kemudian kesimpulan nasi itu afiat. Sehat tapi afiat. Sehat itu berarti itu afiat. Sehat wal afiat itu sehat dan dijauhkan dari bencana. Itu berarti sehat wal afiat. Gitu. Sehat dijauhkan dari mara bahaya, dari gabret, dari pencuri, dari apa? Tanah longsor, banjir, ya. Itu adalah afiat. Itu adalah posisi yang paling tinggi. Gitu. Itu yang mereka kita kan nggak tahu, kita nggak ada usaha dan upaya. Kita banyak sekali cerita orang yang tinggal pesawat, ternyata pesawat yang ditumpangi. Nah, itu adalah afiat. Itu adalah afiat. Bagaimana Allah menyelamatkan kita? Kadang kita nggak tahu bagaimana caranya. Gitu. Misal, gitu. Bersihkan bambu bekas jalan itu. Kemudian orang nggak boleh paham, bro. Pantas apa sesuatu ini, berarti. Kan gitu. Dia nggak tahu caranya Islam itu seperti apa. Itu adalah afiat. Gitu. Kita mungkin harusnya keserempet motor, kemudian nggak keserempet atau selamat. Kalau bisa keserempet itu ya. Kadang dia sendiri tidak. Kalau ini adalah afiat. Itu rezeki. Kalau itu saya yakin masing-masing kalau itu punya pengalaman sendiri-sendiri tentang afiat ini. Gitu. Gitu oke. Termasuk kalau sampai di afiat. Jadi itu adalah rezeki yang tertinggi, bahkan kita tidak tahu caranya. Tapi ya Bapak Ibu, mungkin itu adalah doa-doa kita. Bapak Ibu, misal doa minta nomor, anaknya lulus ujian, kok jawab ujian enggak, atau enggak lolos ujian, gitu. Karena doa yang belum dikabulkan ini Allah berikan afiat, berikan keselamatan yang baik. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Afiat juga bukan Allah katakan karena kita sering menolong orang lain, gitu. Apalagi orang yang setelah panjenengan tolong, itu orang tersebut seseorang tolongnya, itu bisa berhasil nanti. Gitu. Jadi ngerti orang tak turuni aku diboyong menang. Itu katakan afiat lagi. Maka sesuatu yang baik, kalau dalam balasannya belum baik, jangan berkecil. Allah akan membalas sesuatu yang akan lebih besar lagi. Kalau saat ini kejatuhan gendeng, melecet, besok mungkin kejatuhan kelompok kepalanya yang bergerak gitu ya. Maka pilih gambaran atau pilih di sini luka sedikit. Pilihannya cuma dua kali. Nah, maka itu doanya. Bisa kita berkata baik, kita menasihati orang kecil, itu Bapak Ibu, amalan baik kita itu mustahil tidak dibalas oleh Allah. Ya, maka jangan putus berdoa, jangan putus berbuat baik, karena Allah akan membalas dengan caranya. Ya, itu. Kemudian rezeki yang makin kita afiat tadi dibagi dengan kata pilih kata apa afiat. Pilih kata ya, kata ya, yang tidak. Kan gitu. Jadi banyak sekali cerita-cerita ya Bapak Ibu. Saya punya mari tahu, jadi ada orang itu anaknya sakitnya itu menghabiskan banyak biaya, gitu. Dan dia nggak punya bayarnya dari mana. Dia sampai sudah duduk di depan kasir itu, tinggal kasir menyebutkan nominal dia harus bayar. Sampai saat itu dia nggak bawa uang sama sekali, dia cuma pasrah. Gitu. Cuma pasrah depan kasir, apa yang ada dia lebih atau bayar. Gitu. Tapi sebelum dipakai ada orang datang temannya ngasih uang sekitar kas untuk biaya operasi. Gitu. Akhirnya dia nggak tahu itu dari mana tadi. Dan dia juga tidak saya status juga gitu ya. Belum yang bisa bagi dua itu gitu ya. Artinya itu orang yang Allah berikan kepada kita. Dan masing-masing kita saya kira punya pengalaman sendiri-sendiri dan itu direnungkan kembali sehingga bisa menambah keimanan kita. Kemudian Bapak Ibu, ada rezeki yang paling utama. Rezeki yang paling utama adalah anak soleh. Itu rezeki yang utama. Ada ketika kita sudah dikubur anak soleh itu bisa masih berikan aliran pahala. Maka anak soleh itu diusahakan supaya soleh diusahakan oleh itu. Anak yang soleh itu adalah rezeki yang utama. Kemudian yang paling sempurna. Nah ini kan kita ingin rezeki kita yang paling sempurna. Rezeki yang paling sempurna apa? Kita bisa lihat ada bepresnya. Rezeki yang paling sempurna, paling rendah tadi kata, paling tinggi ya, paling utama anak soleh, paling sempurna. Waduh, kasih berkas dari wajah. Betul, itu doa Allah paling tinggi. Itu doa Allah itu paling tinggi. Kenapa itu kalau doa Allah ini paling tinggi? Kenapa itu Allah paling tinggi? Ada bisa jawab apa tidak? Kenapa itu Allah paling tinggi? Karena apa ini? Kalau Allah sudah ridho, api itu yang harusnya bisa membakar, itu sudah dingin. Tidak harus? Tidak harus. Kalau Allah sudah ridho, harusnya api itu membakar dan panas. Karena ridho Allah api bisa dingin dan tidak membakar. Yakin? Terjadi? Nabi Sitan. Kalau Allah sudah ridho, yang harusnya api itu panas dan membakar, jadi dingin dan menyelamatkan. Larut, air larut, itu kan menghilangkan. Tapi bisa menyelamatkan. Tidak harus. Karena apa? Allah sudah ridho. Cinta Nabi Sitan. Nabi Musa. Lagi?
Apalagi yang si Uning munculin nama Nabi Yunus, saya sebutin Nabi Yunus. Gitu. Disebutkan apa? Tapi sama. Itu atas ridho Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, ya, jadi kalau Allah sudah ridho, sudah. Yang seakan-akan mustahil itu akan menjadi nyata. Ya. Nah, saat ini oleh kita ini di posisi mana? Rezeki yang Allah berikan itu, ini apakah hanya baru harta yang enggak, afiah yang enggak, gitu ya. Yang tinggi enggak, yang rendah juga enggak, gitu ya. Nah, maka ini semuanya untuk muhasabah kita masing. Kita di Islam atau iman. Oke, pakai dulu atau sebelum sehari sebelum tidur dihitung-hitung gitu. Ya, Islam atau iman. Nah, nanti kalau sudah tinggal lagi Islam kita harus itu, Allah sudah itu semuanya akan menjadi mudah. Nah, yang berat adalah bagaimana kita latihan riyadhah untuk mencapai derajat orang-orang yang beriman, sampai derajat orang-orang yang bertakwa, ya. Sampai derajat orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ada siapa di antara kita yang belum pernah nasihat? Pernah semuanya ya? Kita pernah nasihat, tapi Allah berikan kita fasilitas. Ya, ketika kita bernasihat, kemudian kita menyesal dan menangis, ya. Kemudian Allah memberikan nikmat taubat. Ya. Bapak Ibu ketika salah, kemudian ada keinginan tobat, itu rezeki. Karena ada orang yang berbuat maksiat tapi susah untuk bertobat. Dan ini itu kasih sayang Allah. Ketika kita salah, kemudian kita diberikan kesadaran untuk segera bertobat. Kemudian kita sampai menangis, kita mohon kepada Allah sampai Allah ridho. Ketika Allah sudah ridho, sesuatu yang mustahil akan terjadi. Sampai Bapak Ibu, afiah yang tadi diberikan di dunia itu tidak hanya berhenti di dunia, sampai dibawa ke akhirat. Afiah akhirat. Keselamatan yang Allah berikan ketika kita di akhirat. Seperti apa? Coba, afiah akhirat itu seperti apa? Siksa kubur, ya, betul disiksa. Kemudian siksa neraka dibebaskan. Gitu. Kemudian yang terjadi antara kubur sampai akhirat itu dibebas dan kemudian hisabnya dimudahkan. Ini adalah afiah. Okay. Afiah yang Allah berikan kepada kita. Maka, Bapak Ibu rahimahullah, afiah ridho itu tidak datang sekonyong. Ya, sebenarnya itu tidak datang tiba-tiba saja. Akan tetapi bagaimana kita memperbaiki diri kita. Kita memperbaiki dari apa namanya imannya. Islam yang dihubungi dengan iman. Ya, kalau hanya nyari pahala, diberikan pahala, tapi Islam juga tidak dikurangi sedikit pun. Ya, tidak dikurangi sedikit pun. Akan tetapi kesempurnaannya tidak kita raih kalau tidak ada keimanan. Dan iman itu letaknya guna Rasulullah ya, sambil menunjuk badannya. Iman itu letaknya di dalam hati. Kenapa hati namanya qalbu? Kalau bulat dan sehingga di masjid ini diadakan pengajian 1 pekan hampir 3 kali. Dan nanti ini yang balik bukan balik tapi kita itu ngaji. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini sebagai renungan kita bersama terakhir. Kalau tadi renungan kita masing-masing deh, untuk introspeksi muhasabah kita masing-masing. Sekarang kita renungan bareng-bareng. Ketika kita sudah berusaha, masjid kita makmuran, masjid banyak kegiatan, kemudian banyak kajian, kita secara masyarakat, ini sudah diberikan desa yang diberikan kemakmuran, desa yang diberikan ketenangan, desa yang diberikan aman. Kalau kita sudah merasakan itu, ketika kita dengan wudhu di alam-alamnya ayam, kemudian tenang, maka kajian-kajian kegiatan-kegiatan di masjid sudah memberikan jiwa kepada masyarakat kita. Lalu saya mencerah dari bukannya sendiri. Di mana kita melihat sebutannya itu bisa memberikan sekitar dari pagi sampai pagi lagi 24 jam. Jadi kalau di masjid yang lain, mungkin kan sholat bangun tutup rapat. Seakan-akan roh masjidnya itu mati untuk saat itu dan akan hidup lagi ketika waktu sholat. Tidak berlaku di zaman tadi. Selama 24 jam ada orang terus, sehingga rohnya masjid ini seakan-akan nyala terus, nggak ada matinya. Nah, ini Bapak Ibu yang insya Allah akan kita usahakan, akan kita upayakan ketika masjid kita sudah besar, sudah kelihatan megahnya dengan ubahnya sendiri, sudah kelihatan luar biasa, maka ditambah kesemangatannya dalam beribadah. Misinya besok itu tanggung jawab kita. Meramaikan orang-orangnya besok tanggung jawab. Maka sudah kita upayakan doanya, megah bangunannya, megah juga sejahtera partainya. Besar masjidnya besar manfaat. Nah, semoga ini bisa terkabul sesuai dengan harapan kita masing-masing. Memang ya walaupun kita masih kita seperti sebuah jadi tidak ada, artinya masih bisa memberikan ke masyarakat sekitar.
kami berikan kesimpulan akhir bahwa tadi dari awal, mari kita introspeksi. Kita di tingkat Islam atau iman. Kemudian pahami rizki kita, bahwa rizki yang paling tinggi adalah afiyah. Jangan sampai afiyah kita tergapai dengan harta. Ketika dunia yang menjadi prioritas hidup kita, Allah akan berikan kefakiran. Ya, ketika orientasi kita akhirat, Allah akan berikan kekayaan. Ini susah untuk diyakini kalau masih tataran Islam. Harus iman. Jadi Islam itu adalah awal, penting banget kita Islam. Tetapi Islam tidak menjadi sempurna ketika kita meninggalkan iman. Jadi ketika Islam plus iman akan melahirkan ihsan. Karena Bapak Ibu, semoga orientasi kita adalah orientasi akhirat yang nanti dunianya Allah akan cukupkan, Allah akan dunia ini dengan iman. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, ada pemilihan bahasa yang tidak baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.